Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi. Oke, di sini kita ada bahan ya, namanya boksus. Ini ya penampakannya seperti ini ya. Kalau kita lihat batangnya ya, ya batang ini memang sangat gimana ya, sangat berkarakter sekali ini ya. Bahkan ini sangat gimana ya, biasanya kalau untuk pemula-pemula ya, sangat menyukai jenis bahan ini ya. Dia mempunyai karakter tua walaupun sudah kecil, punya karakter guratan-guratan batang seperti ini, bahkan sampai ke akar-akarnya dia. Tapi akar-akar atasnya aja ya yang seperti ini. Kalau sudah ke bawah dia tetap seperti akar biasa ya, yang bulat seperti itu. Oke. Dan juga dia untuk percabangannya juga sangat bagus ya, bisa diolah ya. Ini sekalian kita pruning, dan sekalian nanti untuk cabang-cabangnya nanti akan kita bibit ya. Nah, lalu bagaimana cara bibitnya? Nah, itu yang jadi permasalahan. Kadang kalau kita membibit itu seringkali mati ya. Oke, seringkali terjadi kematian ya. Belum sampai yang berakar dia sudah kering lah. Lalu bagaimana solusinya? Ya, kita ikuti langkah-langkah ya untuk pertama. Oke, cara pertama ialah satu ya, usahakan apabila kita memotong ya, usahakan di pagi hari. Itu adalah hal yang paling utama ya, soalnya di pagi hari itu nutrisi-nutrisi itu baru sedang naik-naiknya ya. Habis itu usahakan ya jangan siang hari atau sore hari, paling bagus itu di pagi hari. Habis itu yang kedua ya, sebelum kita memotong, kita semprot dulu tanamannya ya, kita semprot biar segar dulu. Habis itu tumbuhannya juga dalam keadaan sehat ya, tidak sakit. Nah, lalu pemotongannya begini ya, supaya biar kelihatan dulu. Oke, supaya tidak kering, kita ambil dari pucuknya saja ya, kita tidak usah mengambil dari batang bawahnya, soalnya batang bawah ini kebiasaannya itu untuk mengeluarkan akar itu cukup lama ya, walaupun dia sudah besar duluan, tapi kalau pengeluaran akarnya itu lama, ibaratnya lambat, lalu atasnya ini sudah layu duluan nanti. Jadi kita ambil yang agak di pucuknya ya, batangnya seperti ini ya, dari pucuk, jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, seperti ini sambil saya pruning juga ya. Untuk boksus ya, biasanya saya merawatnya dari kecil ya. Kenapa bisa? Soalnya bekas pemotongan biasanya ini dia untuk menutupnya agak lama ya. Untuk jenis boksus, kecuali kita ada punya itu apa, salep kambium, nah itu baru cepat. Tapi kalau yang untuk kita tidak pakai salep kambium itu cukup lama, bahkan sudah sampai berapa tahun baru dia bisa menutup ya. Nah, jadi kita ambil seperti ini ya contohnya. Oke. Oke, jadi pertama kita potong dulu ya, kita potong segini ya. Oke, dan juga ini ya, kita sekalian juga kita langsung ya, kita langsung dimana nanti akan tumbuhnya tunas ya, di sini dan di sini ya, di sini nanti di sini. Jadi kita potong jangan terlalu dekat dengan pangkal ini ya, pangkal daunnya ini. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya ya. Oke, lalu kita kurangi ini ya, kita kurangi daunnya. Nah, seperti ini. Dan yang ini ya, kalau kita ambil dari pucuk ya, hal yang pertama yang kita lakukan, kita buang dulu pucuknya ya. Jadi kita ambil di tengahnya tadi. Oke. Nah, seperti ini.
baru kita buang daunnya. Kalau untuk buksus ya, itu paling bagus, paling cepat pengakaran itu dari pucuk. Nah, tetapi pucuknya itu pun harus kita potong. Nah, jadi sisakan seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Yang kalau pengen 2 juga bisa ya. Nah, jadi ada berapa daun saja. Nah, misalnya ini juga. Nah, ini bisa ini. Yang penting pada ujung pucuknya itu harus kita buang. Tetapi kita jangan sampai terlalu banyak ya percabangannya. Soalnya kalau terlalu banyak percabangannya nanti dia lebih condong lebih lari ke cabang nanti. Nah, seperti ini saja. Terus kalau sudah seperti ini ya, baru kita celupkan ke air. Seperti ini ya. Nah, kita celupkan ke air. Soalnya boksus ini biasanya kalau pucuknya kita potong ya, walaupun di pagi hari itu dia tidak terlalu mengeluarkan getah. Celup ke air, baru kita beri perangsang akar. Kalau tidak ada perangsang akar seperti ini ya yang sudah kemasan, bisa kita gunakan bawang merah ya. Nah, habis itu kita balut juga. Nah, oke, seperti ini. Habis itu kita diamkan sampai dia agak kering ya. Jangan langsung ditanam dulu, tapi kita biarkan dulu sampai kering. Sampai warnanya itu sama seperti ini ya, perangsang akarnya. Oke, nah sampai seperti ini kita biarkan dulu. Yang satunya lagi ya. Baru kita balut lagi. Nah, biasanya kalau berdasarkan waktu ya, kalau berdasarkan waktu itu sekitar 15 menit sudah bisa kita tanam. Nah, lalu penanamnya seperti apa? Oke. Oh ya, sebentar ya, ini ada satu contoh lagi ya. Misalnya ini ya pucuknya. Ini juga masih bisa kita tanam ya. Tetapi kita buang dulu ujung pucuknya paling atas ya. Nah, kita buang ya. Nah, baru kita sisakan beberapa daun ya. Biasanya saya sisakan 4. Oke. Itu kita beri air. Lalu kita balut lagi kayak tadi ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Kalau yang seperti ini, ini sudah tidak bisa lagi ya. Ini juga sudah tidak bisa karena terlalu kecil. Paling enggak itu ada 4 ruas ya, baru bisa. Kalau kurang dari 4 ruas itu biasanya waduh. Tapi kemungkinan hidup ya, kalau kita bandingkan ya ini ya sama pucuknya ini tadi. Nah, seperti ini ya. Kemungkinan besar yang hidup itu biasanya seperti ini. Kita berdasarkan pucuk ya. Nah, ujung pucuk paling atas biasanya itu kemungkinan besar hidupnya itu lebih gimana ya? Lebih terjamin daripada yang di tengahnya seperti ini ya. Nah, ataupun yang seperti ini biasanya pucuknya ini lebih mudah hidup. Tetapi kalau terlalu kecil seperti ini kemungkinan besar nanti besarnya itu agak lama ya. Apalagi kalau kita biarkan di dalam pot terus itu bisa
memerlukan waktu 3 tahun baru besar dia. Tapi kalau kita habis kita tancapkan, kita selama 1 bulan ya, habis itu kita pindah. Nah itu kita pindah ke tanah ya, kita tanam di tanah, itu palingan 2 tahun sudah lumayan besar. Oke, ini adalah salah satu contoh ya, yang sudah saya tanam ya. Cuma ini masih kecil, ini usianya sekitar 2 bulan ya. Saya tanam ini, belum saya pindahkan. Oke. Jadi untuk penanamannya ini ya, bukannya supaya lebih 100% dinyatakan hidup, jangan langsung ditancap seperti itu. Tapi kita bikin dulu lubangnya ya. Kita bikin lubang ya, ini sekedar simulasi aja ya. Kita bikin lubang seperti ini ya. Tancapkan ini. Baru kita masukkan seperti ini ya. Nah, seperti ini baru kita tekan atasnya. Nah, sudah. Habis itu kita lakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Usahakan penyiramannya ya, kita menggunakan spray. Kita spray seperti ini ya. Kita spray terus setiap pagi dan sore. Itu termasuk daun-daunnya juga harus kita spray biar dia segar. Nah, jadi seperti ini ya. Kita masukkan ya. Oke. Nah, seperti ini kita tekan udah. Nah, seperti itu. Ini contoh ini ya yang sudah saya lakukan. Ini sekitar 2 bulan ya. Jadi ini untuk pembesaran ya. Kalau untuk berdasarkan pot ya, pot seperti ini ya, habis dari sini kita pindah ke dalam pot ceper seperti ini ya. Kita tidak tanam ke ke tanah, itu waktunya itu lama sekali ya. Kalau seperti ini perlu sekitar 2 tahun ya. 2 tahun baru besar seperti ini. Ini pun harus kita jaga terus nutrisinya di dalam pot ini. Tidak seperti kalau kita tanam di tanah. Cuma kalau kita tanam di tanah ya, ini boksus ini mudah sekali stres ya, stres akar dia. Nah, jadi kita harus hati-hati di dalam, misalnya kalau kita tanam di tanah, kita harus hati-hati dengan akarnya ya. Makanya kalau kita mau memindah ya dari tanah, kita pindah ke pot, usahakan tanah yang di sekitaran akar ini ikut terbawa, yang berada langsung di bawah akarnya. Nah, jangan yang kita ambil cuma batang sama akarnya aja, tanahnya kita lepas semua itu jangan, nanti malah mati dia. Jadi untuk mengakali ya supaya tidak mati ya. Soalnya boksus ini gampang susah ini ya. Misalnya sudah seperti ini ya, ini kemarin saya beri tanah ya, kira-kira setengahnya ini ya, setengah potnya ini saya beri tanah. Habis itu ini setengahnya juga saya potong, saya taruh. Habis itu saya tambahi lagi tanahnya. Habis itu saya biarkan ya, kira-kira sudah 1 bulan atau 2 bulan. Yang ini tadi baru kita angkat. Lalu yang jadi masalah ya, apabila kita ya tidak punya bibitnya ini, lalu kita minta sama kawan ya, misalnya ya kita sudah memotong sini, ini sebenarnya saya sekalian pruning ini, kita mencari dari sini saja. Oke, misalnya seperti ini ya. Bang, bagaimana Bang kalau ini ya, ini saya minta dari kawan saya ya. Habis itu saya bawa pulang, saya tanam ya. Lalu yang saya pertanyakan, lama perjalanannya itu berapa lama. Habis itu pemotongannya
pagi, siang, atau sore. Nah, sebenarnya seperti semula yang saya katakan ya, bahwa pemotongan itu usahakan dilakukan pada pagi hari. Terus kalau apabila tempat pemotongannya itu jauh, jadi kita siapkan dulu kresek ya, kresek seperti ini ya. Habis itu kita buka, kita masukkan ini ke dalam kresek. Nah, kita tutup rapat seperti ini ya. Nah, kita tutup rapat saja. Nah, ini. Dan apabila dilakukan dengan cara yang seperti ini ya, itu ya saya rasa cukup aman ya kalau untuk ditanam kembali. Kecuali kalau membawanya tidak kita bungkus seperti ini, atau kita membawanya kita buka ininya ya, ya sudah pasti nanti pucuk yang kita bawanya akan kering dia. Jadi diharapkan kita bungkus seperti ini, habis itu kita hindarkan dari panas matahari. Oke, atau kita masukkan lagi ke dalam tas ya. Yang penting dia tidak di dalam tas juga, yang penting tidak terjepit-jepit ya. Nah, pokoknya tempatkanlah di tempat yang aman ya. Baru kalau kita pulang baru kita ya sesuai yang pada video yang pertama tadi ya, cara penyetekannya. Nah, kalau begini ini bisa hidup. Oke. Ya, sampai di situ dulu ya. Apabila ada saran atau kritik ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa klik tanda subscribe dan juga aktifkan loncengnya, serta jangan lupa like-nya sepertinya untuk dukungannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.